Bakso tusuk. Bakso. Mas, bakso mas, 10.000. Analisis break even point dan cost volume profit pada usaha bakso tusuk. Break even point adalah titik impas di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya tidak ada kerugian maupun keuntungan. Sedangkan cost volume profit adalah analisis yang menghubungkan biaya, volume, dan keuntungan pada suatu usaha. Analisis ini itu sangat berguna untuk menentukan berapa banyak produk yang harus dijual agar mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, penerapan break even point dan cost volume profit ini pada usaha kuliner seperti bakso tusuk sangat penting untuk pengusaha dalam merencanakan harga jual dan volume penjualan yang sesuai. Dengan analisis ini, pengusaha itu dapat menentukan berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas dan bagaimana sih biaya dan volume penjualan itu dapat mempengaruhi keuntungan. Nah, kami menganalisis break even point dan cost volume profit pada bakso tusuk Goa yang merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang berlokasi di Jalan Infeksi Kanal Lorong 3 Kabupaten Goa. Didirikan oleh Bapak Usman dan telah berdiri sejak tahun 2021. Usaha ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengembangkan UMKM di Indonesia. UMKM ini sampai sekarang masih berdiri dan masih dijalankan oleh Bapak Usman tanpa karyawan selain dirinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke analisis biayanya. Satu, biaya tetap. Biaya tetap terbagi atas dua. Yang pertama, penyusutan gerobak jualan. Harga perolehan 3 juta rupiah dan umur ekonomis 3 tahun, sehingga penyusutan gerobak jualan 3 juta rupiah dibagi 3 tahun sama dengan 1 juta per tahun. 1 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 83.333 per bulan. Yang kedua, penyusutan peralatan. Jumlah dari penyusutan peralatan yaitu 1.242.360 rupiah. Yang ketiga, total investasi atau umur alat sama dengan 1.242.360 dibagi 36 bulan sama dengan 34.510 rupiah per bulan. Jadi biaya total tetap sama dengan penyusutan gerobak jualan ditambah penyusutan peralatan sama dengan 117.843 rupiah. Nah, biaya tetap dipakai oleh 3 produk, maka total biaya tetap dibagi 3 sehingga total biaya tetap per produk sebesar 39.281 rupiah. Yang kedua, biaya variabel. Yang pertama, adonan bahan baku untuk 3 produk dengan 300.000 rupiah. Setelah digiling, dari 2 kilo ayam menghasilkan 4 kilo adonan yang siap diolah kembali. Pembagian adonan yaitu 2 kilo untuk bakso, masing-masing 1 kilo untuk sampel ayam dan tahu bakso. Karena adonan untuk 3 produk tetapi menghasilkan 4 kilo adonan, maka untuk mempermudah pemisahan biaya akan dibagi menjadi 4, lalu untuk bakso dikali 2. Total biaya bahan baku adonan dibagi jumlah adonan sama dengan Rp185.000 dibagi 4 kilo, yaitu Rp75.000 per kilo. Jadi, total biaya adonan untuk masing-masing produk yaitu bakso sama dengan Rp75.000 dikali 2 kilo sama dengan Rp150.000, tahu bakso Rp75.000, sampel ayam Rp75.000. Berikut kami akan menampilkan rincian bahan baku bakso, tahu bakso, dan sampel ayam. Produksi dilakukan setiap 3 hari sekali atau 10 kali dalam sebulan. Bakso ditambah sampel ayam ditambah tahu bakso, yaitu Rp155.000 ditambah Rp125.000 ditambah Rp135.000 sama dengan Rp410. Rp410.000 dikali 10 kali produksi sama dengan Rp4.100.000. Selanjutnya yaitu total pengeluaran. Produksi dilakukan setiap 3 hari sekali atau 10 kali dalam sebulan. Biaya variabel bakso ditambah sampel ayam ditambah tahu bakso, sehingga menghasilkan Rp410.000. Lalu Rp410.000 dikali 10 kali produksi menghasilkan Rp4.100.000. Jadi total cost yaitu fixed cost ditambah variable cost menghasilkan Rp4.217.843. Selanjutnya total pendapatan. Total pendapatan sama dengan harga jual produk dikali jumlah penjualan. Dalam sekali produksi, bakso menghasilkan 200 pieces dengan harga 1.000 per pieces. Setelah kami hitung total revenue dari bakso yaitu 200.000 dengan modal per pieces 750 per pieces. Jadi pendapatan kotor per 3 hari menghasilkan 200.000, sedangkan pendapatan per bulan yaitu 2 juta. Dalam sekali produksi, tahu bakso menghasilkan 230 pieces dengan harga 1.000 per pieces. Setelah kami hitung total revenue dari tahu bakso yaitu 230.000.
dengan modal per pieces 543 per pieces. Jadi pendapatan kotor per 3 hari yaitu Rp250.000, sedangkan pendapatan per bulan itu Rp2.300.000. Dalam sekali produksi, sempol ayam menghasilkan 250 pieces dengan harga 1.000 per pieces. Setelah kami hitung total revenue dari sempol ayam yaitu 250.000 dengan modal per pieces 540 per pieces. Jadi pendapatan kotor per 3 hari sama dengan 250.000, sedangkan pendapatan per bulan Rp2.500.000. Berikut kami tampilkan uraian kegiatan sampai dengan total rupiahnya. Penerimaan Rp6.800.000 dikurang dengan pengeluaran Rp4.217.843. Jadi total pendapatannya yaitu Rp2.582.157. Selanjutnya yaitu titik impas break-even point pada single produk. Yang pertama BEP unit bakso. Rumusnya BEP unit sama dengan total fixed cost dibagi price dikurang variable cost menghasilkan 157 unit. Kemudian BEP rupiah per bakso. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price menghasilkan Rp157.124. Selanjutnya yaitu margin kontribusi. Rumusnya yaitu kontribusi margin sama dengan price dikurang variable cost sama dengan Rp250. Kemudian rasio margin kontribusi. Rumusnya yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi price dikali 100% menghasilkan 25%. Selanjutnya yaitu target laba. Rumusnya yaitu total revenue sama dengan total fixed cost ditambah P dibagi contribution margin ratio menghasilkan Rp4.157.124. Jika usaha bakso tusuk menginginkan laba sebesar Rp1 juta, maka besarnya penjualan yang harus dihasilkan adalah Rp4.157.124. Selanjutnya laba operasi atas volume penjualan. Rumusnya P sama dengan quantity dikurang BEP unit dikali contribution margin menghasilkan Rp1.010.500. Jika usaha bakso tusuk menghasilkan 4.200 unit produk bakso, maka laba yang didapatkan sebesar Rp1.010.500. Selanjutnya BEP pada multiproduk. Dapat dilihat di tabel mengenai BEP multiproduk. BEP dalam rupiah yang dihasilkan dalam per tahun yaitu Rp3.585.487. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa break-even point dalam rupiah adalah sebesar Rp3.585.487 per tahun. BEP dalam rupiah per bulan sama dengan 11.491. Kesimpulan dari perhitungan tersebut adalah bahwa titik impas dalam bentuk rupiah menunjukkan perusahaan perlu mencapai pendapatan sebesar Rp3.585.487 per tahun untuk menutup biaya tetap dan variabel. Jika dihitung per bulan, perusahaan harus menghasilkan pendapatan sebesar Rp11.491 untuk mencapai titik impas setiap bulannya. Hal ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan target pendapatan minimal agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya BEP unit. Rumus BEP unit sama dengan WI dikali BEP dalam rupiah dibagi P. BEP unit pada bakso yaitu menghasilkan 3 porsi. Kemudian BEP unit pada tahu bakso menghasilkan 4 porsi. Dan kemudian BEP unit pada sempol ayam menghasilkan 4 porsi. Dari hasil perhitungan BEP unit dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik impas, jumlah unit yang harus dijual adalah 3 porsi untuk bakso, 4 porsi untuk tahu bakso, dan 4 porsi untuk sempol ayam. Hasil ini menggambarkan jumlah minimal penjualan dari masing-masing produk agar pendapatan dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel, tanpa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Perhitungan ini didasarkan pada proporsi penjualan dan harga jual per unit untuk masing-masing produk. Baik, selanjutnya terkait materi analisis TFP multiproduk. Dari tabel yang kami tampilkan diketahui bahwa margin kontribusi per paket. Adapun persamaan dasar, impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual guna untuk mencapai titik impas. Dari proyeksi laporan laba rugi UMKM bakso tusuk dapat diketahui bahwa total biaya tetapnya itu sebesar Rp117.843. Jadi titik impasnya dapat dihitung menggunakan rumus BEP paket, di mana total fixed cost-nya itu dibagi dengan kontribusi marginnya. Kontribusi margin per paket. Jadi hasilnya Rp117.843, kemudian dibagi dengan 10.713 dan hasilnya itu 11 paket. Jadi untuk mendapatkan titik impas, maka di sini kita menggunakan bauran penjualan, di mana bauran penjualan untuk bakso itu sebanyak 8, kemudian kita kalikan 11 sehingga menghasilkan 88 unit.
Yang kedua, tahu bakso sebanyak 9, kemudian kita kalikan 11 dan menghasilkan 99 unit. Sampel ayam sebanyak 10, kemudian dikalikan 11 dan hasilnya 110 unit. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat pada tabel yang akan kami tampilkan. Berdasarkan dari hasil perhitungan, UMKM menjual 3 produk yaitu bakso, tahu bakso, dan sampel ayam dengan total pendapatan yang berbeda-beda, di mana pendapatannya itu sebesar 297.000. Setelah dikurangi biaya variabel sebesar Rp179.157. Kemudian diperoleh margin kontribusi sebesar Rp117.853. Margin kontribusi ini sepenuhnya digunakan untuk menutupi biaya tetap yang juga sebesar Rp117.853, sehingga laba operasi yang dihasilkan adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa titik impas telah tercapai, di mana pendapatan dari penjualan cukup untuk menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel tanpa menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Selanjutnya, perubahan dalam variabel TFP. Alternatif pertama, jika terdapat pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan sebesar 100.000, maka penjualan akan naik dari 4.200 unit menjadi 5.200 unit dalam sebulan. Alternatif kedua, jika usaha menurunkan harga dari 1.000 menjadi 900 per produk bakso, akan meningkatkan penjualan dari 4.200 menjadi 6.200. Jadi dari alternatif 3, jika usaha menurunkan harga dari 1.000 menjadi 900 per produk bakso dan meningkatkan pengeluaran promosinya sebesar 100.000, akan meningkatkan penjualan dari 4.200 menjadi 5.800. Kemudian selanjutnya yaitu margin of safety atau rumus MOS, yaitu total pendapatan dikurang dengan break even point rupiah atau BEP rupiah dibagi dengan total pendapatan dikali dengan 100%. Kami sudah menghitung margin of safety dari usaha bakso tusuk ini, dan dari data yang kami dapat secara keseluruhan produk tahu bakso dan sampel ayam itu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap profitabilitas dibandingkan dengan bakso, baik dari margin kontribusi maupun margin pengaman. Hal ini itu menunjukkan bahwa fokus penjualan pada dua produk ini itu dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah Derja of Operational Leverage atau DOL. Nah, hasil DOL UMKM bakso tusuk dari ketiga produknya yaitu adalah 1. Berarti tidak ada risiko tambahan akibat perubahan penjualan terhadap laba operasional. Dengan kata lain, perubahan dalam volume penjualan itu tidak akan mempengaruhi laba operasional secara signifikan, karena UMKM ini itu tidak memiliki biaya tetap yang cukup untuk mempengaruhi hasil secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa UMKM beroperasi dalam kondisi yang relatif stabil.